Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nathaniel Sibumiang dengan NIM 6103250047 dari kelas TI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang distribusi binomial. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan terlebih dahulu eh, eh, mengetahui apa itu distribusi binomial. Kita mungkin sering menjumpai situasi yang memiliki dua kemungkinan. Contohnya seperti kita saat melempar koin, itu hanya dua kemungkinannya. Kalau nggak angka, yaitu gambar. Nah, situasi seperti inilah yang dapat kita analisis dan dengan menggunakan sistem distribusi binomial. Kita akan masuk ke pengertian apa itu distribusi binomial. Distribusi binomial adalah salah satu distribusi peluang diskrit yang paling fundamental dalam ilmu statistika. Distribusi ini digunakan untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tertentu, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses ataupun gagal. Kata binomial tersendiri berasal dari kata bi dan yang berarti dua, merujuk pada dua kemungkinan hasil tersebut. Konsep ini diperkenalkan oleh matematikawan Swiss yang bernama Jacob Bernoulli. Sehingga setiap percobaan tunggal dalam konteks binomial sering disebut sebagai percobaan Bernoulli. Tentu sederhananya, saat kita melempar sebuah koin sebanyak satu kali, menghasilkan dua kemungkinan, yaitu gambar ataupun sukses. Gambar ataupun angka. Jika koin dilempar berulang kali dan kita ingin menghitung peluang munculnya sisi gambar sebanyak tertentu, maka distribusi binomial adalah salah satu alat sistematis yang paling tepat untuk digunakan. Jadi ciri-cirinya distribusi binomial itu yaitu dua hasil. Setiap percobaan menghasilkan hanya dua kemungkinan hasil, yaitu sukses ataupun gagal. Yang kedua, percobaannya berulang. Percobaan dilakukan secara berulang dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu peluang diskrit. Hasil yang diperoleh merupakan nilai diskrit, yaitu jumlah keberhasilan dalam rentang 0 hingga n. Syarat distribusi binomial. Agar sebuah percobaan dapat dikatakan mengikuti distribusi binomial, harus memenuhi 4 syarat mutlak berikut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka distribusi tersebut bukanlah distribusi binomial. Yang pertama yaitu jumlah percobaannya tetap. Jumlah percobaan ataupun n harus sudah ditentukan dan tetap sejak awal. Artinya kita harus pastikan berapa kali percobaan tersebut dilakukan sebelum proses dimulai. Yang kedua yaitu percobaan independen. Hasil dari percobaan tidak boleh mempengaruhi hasil percobaan berikutnya. Setiap percobaan bersifat bebas dan terpisah satu sama lain. Lalu yang ketiga yaitu dua kemungkinan hasil. Setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan juga gagal. Tidak ada pilihan ketiga ataupun keempat yang mungkin terjadi. Lalu yang keempat, peluang sukses tetap. Peluang sukses ataupun P harus konstan untuk setiap percobaan. Jika peluang berubah-ubah, maka analisis binomial tidak dapat digunakan. Lalu kita akan masuk ke rumus distribusi binomial. Rumus utamanya yaitu untuk menghitung peluang dalam distribusi binomial adalah sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan X, tutup kurung, sama dengan C, buka kurung, N, X, lalu tutup kurung, P pangkat X, lalu buka kurung, 1 dikurang P, tutup kurung, pangkat N dikurang X. Sebagai penjelasan dari rumus-rumus tersebut, P buka kurung X sama dengan X kecil, tutup kurung, peluang memperoleh dapat X keberhasilan dari N percobaan. Penjelasan dari N yaitu jumlah total percobaan yang dilakukan. X adalah jumlah keberhasilan yang diharapkan. Bisa 0 lebih kecil atau lebih besar, dan juga lebih kecil dari N. P peluang sukses pada satu percobaan. Buka kurung 1 dikurang P, ataupun Q,
peluang gagal pada satu percobaan. Dan C adalah kombinasi N dipilih X, yaitu cara memilih X keberhasilan dari N percobaan. Sebagai catatannya, rumus kombinasi C, buka kurung N, X, dan itu, di mana tanda X menyatakan faktorial. Dan kita akan masuk ke langkah-langkah bagaimana cara menghitung distribusi binomial. Untuk menyelesaikan suatu soal binomial, ikuti 5 sistematis ini. Yang pertama kita akan mengidentifikasi N, X, dan juga P. Lalu kita akan menghitungnya, compute, lalu apply binomial formula, lalu calculate final value, lalu interpret probability. Langkah pertama dari interpretasi adalah tahapan kritis. Salah satu mengidentifikasi nilai P ataupun gagal, menginterpretasikan angka peluang ke dalam konteks nyata dapat menyebabkan kesimpulan yang menyesatkan. Kita akan masuk ke contoh pertama, bagaimana binomial itu bekerja. Soal pertama, sebuah koin dilempar 4 kali. Dan berapakah peluang muncul tepat 2 kali di sisi angka? Jadi kita akan menjabarkannya satu-satu. Diketahui N sama dengan 4, yaitu jumlah lemparan. Lalu X sama dengan 2, yaitu target sisi angka. Dan P adalah 0,5, peluang dari angka tersebut muncul. Dan Q sama dengan 1, dikurang P sama dengan 0,5, yaitu peluang gambar muncul. Jadi cara penyelesaiannya, langkah pertama hitung kombinasi C dalam kurung 4 dan 2. Lalu kita akan hitung C buka kurung 4,2 sama dengan 4. Baru 2. Seperti yang kita tahu tadi, yang tanda seru tadi, yaitu menyatakan faktorial. Jadi, 2 faktorial kali 2 faktorial, jadi tutup kurung sama dengan 6. Langkah kedua, masukkan ke rumus. P buka kurung X sama dengan 2, lalu sama dengan C buka kurung 4,2, tutup kurung, dikali buka kurung 0,5, tutup kurung, pangkat 2. Lalu dikali buka kurung 0,5, tutup kurung, pangkat 2. Lalu kita akan, setelah dikalikan ini semua, P hasilnya sama dengan P buka kurung X sama dengan 2, tutup kurung, sama dengan 6 dikali 0,25 dikali 0,25. Lalu kita akan menghitung hasil dari perkalian ini. Perkalian yang ini. Lalu langkah ketiga P, lalu kita akan menghitung hasilnya. P buka kurung X sama dengan 2, sama dengan 6 dikali 0,0625 sama dengan 0,75. Jadi hasil terakhir dari perkalian ini yaitu 0,375. Jadi, peluang muncul tepat 2 kali sisi angka adalah 0,75, ataupun jika dikonversikan menjadi sebuah persen, yaitu 37,5%. Lalu kita akan masuk ke contoh kedua. Contoh kedua menjawab soal benar ataupun salah. Soalnya yaitu, seorang siswa menjawab 5 soal benar ataupun salah secara acak. Dan berapa peluang ia menjawab tepat 3 soal dengan benar? Lalu kita akan mendeskripsikannya terlebih dahulu. Jadi diketahui N, yaitu jumlah soal, adalah 5. Dan X sama dengan 3, yang adalah target jawaban benar. Dan P adalah 0,5, peluang tebakan benar. Dan Q sama dengan 1 dikurang P, jadi 0,5, peluang tebakan salah. Dan seperti yang tadi, cara penyelesaian juga sama. Pertama kita akan menghitung kombinasi C 5,3. Setelah dihitung hasilnya adalah 10. Lalu langkah yang kedua, kita akan memasukkannya ke dalam rumus.
P buka kurung X sama dengan 3 sama dengan C 5,3 kali 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 2. Lalu hasilnya P buka kurung X sama dengan 3 sama dengan 10 kali 0,125 dikali 0,25. Lalu kita akan menghitung hasil akhirnya. P buka kurung X sama dengan 3, tutup kurung sama dengan 10 dikali 0,03125. Dan jika kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya sama dengan 0,3125. Jadi, peluang siswa menjawab tepat 3 soal benar secara acak adalah 0,3125 ataupun 31,25%. Dan sebagai contoh penerapan distribusi binomial, bukan hanya sebuah teori di buku teks ataupun di buku biasa. Ia juga memiliki penerapan luas di dunia nyata yang relevan dengan berbagai bidang profesi dan akademis. Contohnya seperti kontrol kualitas produk, menentukan peluang ditemukannya produk cacat dalam suatu batch produksi yang telah memenuhi standar. Lalu pengiriman paket data, menganalisis keberhasilan transmisi paket data melalui jaringan komunikasi dan menentukan laju kesalahan. Lalu yang ketiga, prediksi perilaku pelanggan. Meramalkan peluang seorang pelanggan tertentu membeli produk berdasarkan riwayat kunjungan ataupun tayangan iklan. Lalu yang keempat, analisis hasil ujian. Menganalisis peluang mahasiswa menjawab benar atau pada sebuah soal pilihan berganda berdasarkan tebakan acak. Kelebihan dan kekurangan dari distribusi binomial. Setiap metode statistik memiliki keunggulan dan keterbatasan. Begitu juga dengan distribusi binomial. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, konsepnya juga sederhana, dan membuatnya mudah dipelajari oleh pemula seperti kita, mahasiswa. Lalu, perhitungannya juga sederhana. Rumusnya efisien dan dapat dihitung manual maupun dengan kalkulator. Tapi lebih cocok dengan kalkulator karena perkaliannya agak rumit. Lalu yang ketiga, cocok untuk data biner, sangat ideal untuk analisis dengan dua hasil seperti lulus ataupun gagal, dan ya ataupun tidak. Lalu digunakan luas, diterapkan di statistika, informatika, bisnis, hingga biologi. Lalu kekurangan dari distribusi binomial dan yaitu yang pertama, peluangnya harus tetap. Tidak bisa digunakan jika peluang berubah ataupun antar percobaan atau setengah-setengah. Lalu yang kedua, percobaannya harus independen, gagal jika hasil percobaan saling mempengaruhi. Lalu yang ketiga, tidak fleksibel, tidak dapat menangani lebih dari dua kategori hasil. Gunakan distribusi multinomial jika ingin kasus tersebut terpecahkan. Tidak cocok untuk N besar. Tanpa bantuan komputer, perhitungan manual menjadi rumit untuk jumlah data yang masif. Lalu kesimpulannya, distribusi binomial adalah instrumen penting dalam statistika untuk menghitung peluang keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang memenuhi 4 syarat utama. Jumlah percobaan tetap, percobaan independen, 2 kemungkinan hasil, dan peluang sukses konstan. Distribusi ini banyak diterapkan dalam bidang statistika, informatika, bisnis, kesehatan, dan juga penelitian. Penguasaan konsep ini membantu seseorang untuk menganalisis risiko dan membuat keputusan berdasarkan perhitungan peluang secara matematis. Dengan memahami rumus dan langkah-langkah perhitungannya, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dunia nyata yang melibatkan dua kemungkinan hasil secara sistematis. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk mendalami pemahaman mengenai distribusi binomial kita. Sampai di sinilah penjelasan dan juga materi yang bisa saya bawakan. Terima kasih.